Coaching Insight episode 8, coaching soal pemberdayaan potensi, bukan soal perbaikan masalah. Dan di episode kali ini saya Alfa Lakar Sendatama kedatangan tamu penting, ini seorang karir coach. Jadi rupanya semua orang yang butuh karirnya cemerlang, yang mungkin hari ini mereka galau, itu juga sebetulnya butuh orang lain yang namanya coach. Dan tamu kita di episode kali ini itu seorang karir coach, Mbak Naindra Pramudita atau panggilannya Mbak Dita. Gimana Mbak Dita kabarnya? Baik, Mas Al, apa kabar Mas? Baik juga di sini. Dan ini karir coaching ini menarik ya. Soalnya sekarang ini semua orang itu ingin cepat naik karir, jadi manajer, jadi direktur, apalagi yang orang-orang startup ya. Mereka tuh ingin seperti inilah ya, semacam miliuner, bilioner bahkan. Meskipun mereka masih muda, tapi mereka tuh nggak tahu mesti milih apa. Dan di sini sebetulnya kita ingin ngebedah ya, selain juga ngomongin soal coaching di area karir, mungkin kita juga perlu tahu karir itu apa. Nah, ini yang kita teman-teman di sini Mbak Dita ini tahu semuanya ya, seluk-beluk nih. Mulai dari karir apa purpose-nya, membedakan antara passion sama ambisi, segala macam seperti itu. Jadi, karir itu apa sih kalau menurut Mbak Dita sendiri? Karir, dulu saya pernah berpikir karir itu kerjaan Mas. Jadi karir itu adalah kalau saya lulus, lalu saya masuk kantor, lalu jadi 1 tahun kemudian jadi manajer, 2 tahun kemudian jadi kepala divisi, lalu jadi apa, lalu sampai jadi direktur, itu karir. Tapi sesudah saya lihat-lihat, sebetulnya karir itu kalau ngomong asal katanya itu sebetulnya kereta kuda, Career gitu carrier, ya. jadi ada satu track di mana kita jalan terus di situ gitu dan bisa cepat bisa lambat tapi ada tracknya. Nah, sesudah direflek lama-lama ternyata karir itu bukan soal naik pangkatnya Mas akhirnya, tapi lebih kepada bagaimana kita sebagai manusia melihat kita meningkat, kita berjalan, kita punya perkembangan di dunia yang bisa memberikan kita imbalan. Jadi mungkin pekerjaan atau sesuatu yang kita lakukan yang dari situ kita bisa hidup gitu, bisa hidup dapat imbalan, juga merasa happy. Nah, buat saya itu karir. Jadi bukan sekedar pangkatnya. Gimana caranya jadi manajer, jadi direktur, itu salah satu bagian kecil dari karir, tapi lebih kepada bagaimana saya bisa punya suatu apa ya istilahnya ya, profesi mungkin, sesuatu yang saya lakukan setiap hari yang bisa memberi saya kehidupan dalam berbagai aspek. Ini yang kadang-kadang orang masih rancu ya, Ya, imbalan itu seringkali dikonotasikan sama uang. betul. Padahal bener nggak sih sebetulnya karir itu sama dengan uang yang terus bertambah. Tadi kan ya mau ngerjain apa aja selama ada imbalan itu gimana sih ngebedainnya? eh Sebetulnya imbalan itu kalau dari yang kita lihat itu juga berkembang, Mas. Jadi memang karir itu sama seperti ada track, ada putaran, ada yang meningkat, itu selalu mengalami perubahan. Di awal-awal orang menganggap bahwa kalau baru memulai karir itu maka imbalan yang paling gampang kelihatan itu uang. Paling gampang kelihatan soalnya. Dapat berapa tiap bulan. Orang akan mungkin lihat kok dia ada 10 juta, gua 7 juta gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, uang itu juga naik ya, gaji kan naik terus nih. Ada imbalan lain gitu Mas. Dan makin lama kita bekerja, biasanya eh, uang aja nggak cukup. Uang aja nggak cukup. Jadi kalau ditanya apa bedanya, bagaimana membedakannya, em, kita perlu sadar apa sih sebetulnya yang bisa ingin kita lihat di luar secara fisikal, kita terima sebagai hasil dari apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita rasakan di sini nih, dari hasil apa yang kita kerjakan. Buat saya itu yang namanya imbalan gitu jadinya. Makanya kadang ada orang yang suka mengkompensasi saya pokoknya kerja keras untuk dapat uang, tapi sebetulnya dia stres kali ya. Bisa jadi nggak punya waktu ketemu keluarga, duitnya banyak gitu, tapi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa seneng-seneng gitu ya, gitu. Jadi ya imbalan dia ya mungkin cuma uang itu gitu. Jadi bisa nggak dibilang sebetulnya di saat itu orang tersebut karirnya mandek gitu? Hmm, Mandek mungkin enggak ya kalau menurut saya, tapi mungkin agak apa ya, eh, jalan di tempat gitu ya kali ya, jalan di tempat ya, karena kalau dia sampai ngerasa kayak tadi Mas, sebetulnya ciri-cirinya menurut saya satu, kalau feel-nya udah nggak enak, di situ mungkin waktunya kita untuk berhenti dan lihat apakah yang sedang saya lakukan ini itu benar-benar
apa yang saya ingin lakukan di dalam hidup. Jadi kalau kayak tadi, oke, kerja keras gitu, duit banyak nih, wah rekening mah jangan ditanya lah gitu, udah sampai luber-luber gitu ya. Tapi stres, nggak punya waktu, nggak punya kesempatan menikmati uang itu seperti yang dia inginkan. Dan mungkin itu waktunya untuk berhenti sebentar ya. Saya lagi cari apa sebetulnya dengan melakukan ini. Gitu Mas. Itu bagus tuh tadi ya. Apa yang ia lakukan, benarkah itu mewakili apa yang ia ingin capai di hidup? Nah, gimana orang bisa aware tentang esensi itu ya? Nah, itu memang tricky. Itu memang tricky. Tapi sebetulnya dikasih tanda karena ada tanda-tanda yang kita bisa rasain gitu ya Mas ya. Yang paling gampang sebetulnya soal semangat. Seberapa semangat sih kita waktu bangun pagi terus mikir, waduh ini kan zaman pandemi ya, jadi sekarang bangun pagi nanti ada Zoom jam 8 gitu ya, terus buru-buru mandi atau aduh mesti Zoom jam 8 nih. Begitu, kayak apa feel kita waktu bangun pagi. Itu salah satu tanda tuh Mas. Kalau kita sering sekali seperti itu, dan mungkin kalau di reflect kadang-kadang muncul begitu kalau beneran capek secara fisik ya. Udah misalnya seminggu Zoom terus berhari-hari ya oke lah kalau memang fisikal begitu. Tapi kalau feeling itu menetap, setiap bangun itu nggak semangat untuk ngejalanin hari, nah itu mungkin sinyal tuh Mas. Ada sinyal-sinyal ya. Iya. Jadi orang itu harusnya mulai ingin tahu apa lagi Iya, ya selain iya. yang cuman terjebak ke rutinitas yang dia pikirin habis Betul. bangun tidur itu yang Betul. kerjaan gitu Betul. ya. Dia sih dapat uang, tapi mungkin imbalan lain yang sifatnya mental dia nggak peroleh. Yes. Nah, lantas kalau kita tadi kan ngomongin soal karir coaching nih ujungnya, seorang karir coach itu nanti perannya kayak gimana? Terutama ya kalau kita ambil contoh orang yang kayak tadi tuh ya. Sebetulnya karir coaching itu tugasnya atau perannya adalah menjadi teman berpikir seseorang yang sedang ingin mencari tadi jalur mengekspresikan dirinya gitu loh di kegiatan yang bisa membuat dia hidup, bisa dapat imbalan, bisa ngerasa senang. Itu sedang menemani mereka untuk berpikir di situ. Jadi orang-orang yang tadi yang nih kerjaan saya imbalannya banyak tapi kok saya nggak happy. Nah itu karir coach akan ngobrol tuh sama dia. Sebetulnya apa yang bikin nggak happy, digali sampai ke situ sehingga dia bisa nemuin penggalian happy-nya tuh nggak happy-nya tuh datang dari mana gitu. Dan menemukan mungkin ternyata ingredients yang bikin happy ini ada di sini gitu. Jadi dia bisa nantinya membentuk suatu kegiatan yang menghasilkan uang menjadi profesi yang betul-betul bikin happy luar dalam gitu, batin dan lahir dan batin gitu Mas. Pastinya semua orang kan pengen happy ya, Betul. punya semuanya lah ya, Iya, mau iya, fisik, iya. mau mental, kelimpahan segala macam. Cuma kadang-kadang mereka juga nggak tahu kan, ini butuh siapa sih buat ngebantuin. Dan karir coach bisa ya nanti kayak menata ulang gitu, cara berpikirnya, tujuan kamu apa sih yang mau dicapai gitu. Bisa. Itu yang terjadi pada saat sesi karir coaching itu yang kayak gimana? Persis kayak gitu Mas, karena biasanya orang datang ke karir coach itu biasanya ada dua. Satu yang sangat jelas tujuannya, yang tadilah gampang, nih saya mau nanti umur 50, yang gampangnya nggak apa-apa pakai angka juga, punya uang 50M, gimana caranya gitu misalnya. Ya. Oke, mari kita ngomong nih, gimana caranya mencapai 50M dengan pekerjaan kamu dari titik kamu sekarang. Itu kita bisa ngobrol di situ, memperjelas apa yang dia harus siapkan, kemungkinan yang mungkin dia ambil untuk bisa mewujudkan cita-citanya itu. Satu lagi mungkin datang dengan kondisi tidak sesemangat itu, tahu apa yang dia tujukan, tapi dengan kondisi yang entah bingung, entah lagi capek, entah lagi stuck dan ngerasa ini tempat saya kerja nih kayaknya nggak gue banget ya, kayaknya saya perlu ganti karir nih kali ya, pindah profesi nih gitu, atau gimana ya nih kayaknya bos saya nyebelin, semua dunia kerja tuh lagi nggak enak gitu. Nah itu yang terjadi dalam percakapan untuk dibedah ke nggak enakan itu datang dari mana sih sebetulnya. Apa yang ingin dibicarakan atau ingin diungkapkan oleh rasa tidak enak yang mungkin dia alami setiap hari waktu dia ketemu bosnya itu gitu, waktu dia harus pergi ke atau menghadapi Zoom berjam-jam setiap hari itu dibedah di situ gitu Mas Al. Iya, menarik ya. Jadi tanda-tanda seseorang butuh karir coach itu apa sih sebetulnya?
tanda-tandanya satu, kalau menurut saya adalah kalau dia tadi merasa kehilangan dorongan ya, kehilangan semangat untuk bangun pagi dan berkarya. Kalau tiap hari tuh jadi rasanya boring banget, aduh gitu. Ada gitu tuh. Mungkin nggak kelihatan di luar, tapi di dalam dia tahu nih, ini kayak ada something wrong gini nih. Ada sesuatu yang lagi nggak matching gitu. Dia lebih mungkin kalau boleh milih nggak kerja tapi ngerjain something else gitu. Berusaha menghindari hal-hal seperti itu. Nah itu mungkin butuh career coach untuk bisa memperjelas ada apa sebetulnya dengan kegiatan pekerjaannya sekarang. Atau dia punya sesuatu yang dia merasa ingin dia capai dan dia belum tahu nih gimana saya harus bangun strateginya ya ke arah sana di dalam pekerjaan. Saya pengen jadi master chef nih dalam 4 tahun nih, gimana ya caranya? Saya baru aja nih lulus dari sekolah masak nih gitu, gimana caranya bisa jadi kayak Gordon Ramsay dalam 4 tahun misalnya gitu. Nah itu bisa dibantu dengan seorang career coach untuk menata strategi dia untuk mencapai ke situ. Ada strategi nanti ya Yes. untuk meraih karir yang diinginkan. Yes. Nah ini juga sebetulnya tadi menarik kan di awal kita ngomongin soal ngebedain passion sama ambisi itu tadi tuh contoh yang tadi tuh ya mau jadi kayak Gordon Ramsay itu ambisi atau sebetulnya passion itu dibicarakan gak sih di career coaching? Dibicarakan Mas, dibicarakan. Dua hal itu juga akan ditelaah sebetulnya. Ambisi itu kalau saya menafsirkan ambisi itu satu dorongan besar untuk mencapai sesuatu gitu ya. Tapi kadang-kadang dia belum pakai ngitung apa-apa gitu, pokoknya pengen kayak gitu itu ambisi, itu satu drive tertentu. Nah kalau passion itu ada hal tambahan yang mungkin orang bisa lebih sadari kalau kita melakukan sesuatu yang passionate gitu. Kalau kita bilang itu passion saya, itu biasanya ditandai dengan bisa lupa waktu pada saat kita melakukannya. Gitu. Jadi kalau kayak tadi ya pengen jadi Gordon Ramsay, itu ambisi. Saya pengen punya Gordon Ramsay di 4 tahun gitu dari sekarang. Oke, kita akan ngobrol soal itu. Yang mungkin akan digali apakah memasak itu bisa membuat dia lupa waktu. Kalau misalnya Toto dia bilang, saya kalau masak yang area begini dari sesi masak dia seneng, tapi yang ini dia nggak mau banget kerjain. Bagian cuci piringnya itu nggak mau, misalnya gitu. Padahal mungkin dulu Gordon Ramsay harus mulai dari cuci piring gitu ya. Nah, yang kayak gitu kita jadi akan lihat passionnya seperti apa sih gitu. Bagaimana passion ini nanti bisa mendukung ambisi dia. Seandainya ternyata passionnya nggak sebesar yang dibutuhkan untuk mencapai ambisi itu, target itu, bukan berarti nggak mungkin tercapai ambisinya, tapi mungkin dia harus mencari cara lain ya untuk bisa mewujudkan apa yang dia ambisikan itu, diambisikan untuk tercapai tadi Mas. Soalnya kadang-kadang ambisi juga bukan milik pribadi, itu milik orang tua ya. Di-drive dari orang tua kan. Kamu harus jadi pengusaha sukses gitu ya. Oke deh gitu. Jadi itu kalau itu berbeda dan kalau dia tetap ingin mencapai itu karena boleh aja sih dia bilang saya ingin menjadikan ambisi ini meskipun saya tahu itu keinginan ayah saya sebagai bentuk bakti saya sama ayah saya. It's okay gitu. Selama jalaninnya jadi dengan sadar gitu bahwa ya ini mungkin bukan keinginan saya banget. Tapi saya mewujudkannya untuk orang lain, that's okay. Yang kita ingin sebetulnya dari percakapan dengan career coach itu setiap orang bisa menjalani proses berprofesinya dengan sepenuh hati dan dengan sukacita gitu Mas. Sebetulnya itu yang diingin dicapai dari situ. Iya, jadi di tahapan usia berapa sih seseorang itu butuh career coach ya di kehidupan karirnya? Sepanjang usia, sepanjang dia masih punya karir itu dia butuh career coach menurut saya ya. Karena ada beberapa titik yang kadang-kadang kritikal dan atau bukan kritikal. Di saat itulah kita perlu teman berpikir. Jadi dimulai dari misalnya udah mau lulus kuliah nih gitu. Masih mulai bingung, aduh mau kerja apa nih ya gitu. Kata orang tua suruh masuk ke corporate, padahal saya pengen jualan gitu. Atau di sisi lain disuruh jualan nih karena orang tua saya pengusaha. Tapi saya pengen kerja di korporasi gitu. Ada kebingungan di situ, itu bisa ketemu career coach. Nanti udah kerja cukup lama mulai kok rasanya stuck, mulai bosan, atau malah wah nih ada karir bisa cepat melejit ke level tertentu. Butuh teman lagi untuk mikir strategi.
Di ujung mungkin nanti udah mau pensiun, butuh teman lagi tuh untuk mikir mau ngapain abis pensiun. Nah itu bisa ketemu Perlu karir juga coach. ya, Perlu juga. sebelum pensiun ya. Biar nggak bingung begitu pensiun bingung. Nah itu Duit banyak perlu terus bingung, iya, habis itu. habis terus nggak punya apa-apa karena udah nggak punya kerjaan gitu. Butuh karir coach Mas buat punya strategi. Berapa lama sih sebetulnya seseorang itu nanti di coach karirnya dalam satu kerjasama coaching gitu? Kalau satu program biasanya kita punya namanya 4 sesi Mas. Setiap kali ketemu itu sekitar 1 jam Oh, oke. gitu. Jadi sekitar 1 sampai 2 bulan ya, tergantung. Ada orang-orang yang pengen ngobrolnya cepet nih gitu ya. Jadi setiap seminggu sekali kita ketemu biasanya gitu. Terus yang didapat nanti kejelasan gitu Betul, ya, betul. passion versus Iya, ambisi bener iya, atau enggak, tujuan karirnya ke depan mau betul. kemana, sama strategi ya Iya, lahirnya dari situ. iya. Kayaknya siapa di sini ya dari pendengar podcast, penonton podcast di sini yang butuh karir coach. Jadi sebelum kita nutup podcast episode kali ini itu kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Mbak Dita ya terkait sama karir seseorang, itu apa yang bisa menginspirasi kita bahwa ternyata kita butuh orang lain kan, nggak bisa sendirian. Sendiri bisa, tapi mungkin lama gitu ya. Jadi Iya, iya. apa kalimat yang menginspirasi kita untuk kemudian akhirnya kita jadi bintang di karir kita yang kita rancang sendiri? Oke. Karir itu menurut saya adalah ekspresi tertinggi dari kita karena di situ ada proses di mana kita sebagai manusia itu berbagi passion, berbagi kepintaran ke orang lain. Dan dalam proses mewujudkannya seperti Mas Al bilang, 2 kepala akan lebih bagus untuk melihat suatu perencanaan dibandingkan 1 kepala. Dan kepala yang satu itu adalah kepala seorang career coach. Karena career coach dilatih untuk bisa melihat kepala partnernya ini, kepala yang di coaching ini dengan situasi netral dan melihat banyak hal yang mungkin dia nggak lihat karena dia ada di dalam situ gitu Mas. Menarik ya. Jadi ini kita bisa ngobrol banyak soalnya kalau itu kan tadi artinya ngelihat ada kekuatan atau kelemahan yang mungkin belum disadari Iya. juga potensi ya nanti kalau mau meraih ke sini kamu bawa apa sih yang mau Iya. dimaksimalkan kayak gitu. Jadi terima kasih loh Mbak ya, Mbak Dita sebagai career Sama-sama. coach yang udah menginspirasi kita semua dan sahabat coaching yang mendengarkan podcast ini atau menonton podcast ini. Jadi nantikan episode berikutnya kita akan undang narasumber yang lain dan kita juga akan bicara tentang aplikasi coaching di dunia yang berbeda. Terima kasih, saya Alfalak Arsnatama dan narasumber kita Naindra Pramudita mengucapkan terima Terima kasih. kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.